Kalau berdasarkan catatan saya nih ya, saya ambil yang ada itu adalah di tahun 2020 gitu. Saya belum dapat yang terbaru lagi di 2023. Biasanya kan kita ada di 2024, datanya di 2023. Polusi udaranya itu yang menyebabkan kematian sekitar 13.000 penduduk Jakarta. Dan itu kerugiannya berapa sih? Itu kerugiannya sekitar 52 triliun rupiah. Halo Sobat Essentials, kembali lagi bersama saya Febrina Rizayanti, host talk show di Pojok Energi. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan tema yang menarik, yaitu wujudkan mimpi kota minim emisi. Kita akan bersama-sama sekitar 30-45 menit ke depan, membahas seputar tantangan dan solusi menuju kota yang minim emisi. Sobat Essentials, sebagai warga Jakarta, saya paham banget bagaimana polusi dari kendaraan dan industri sudah jadi bagian sehari-hari kita. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa perkotaan di dunia yang menjadi pusat ekonomi menyumbang 70% dari total penggunaan energi global. Kalau energinya masih dari fosil, tentu saja emisinya pasti tinggi banget. Tapi kabar baiknya, di tahun 2021 ada 704 kota yang sudah berkomitmen untuk menjadi kota netral karbon. Di Indonesia sendiri, contohnya adalah Kota Makassar yang muncul sebagai salah satu kota yang punya komitmen untuk mewujudkan Makassar Low Carbon City. Jadi, kira-kira bisa nggak sih kota minim emisi ini benar-benar jadi kenyataan di Indonesia? Nah, Sobat Essentials, sudah hadir bersama kami hari ini dua narasumber yang keren. Yang pertama ada Mbak Mia Irawati. Halo Mbak Mia. Halo. Beliau adalah seorang periset di Monash Heart Faith Indonesia Engagement Center, Monash University Australia. Dan yang kedua ada Mas Malindo. Beliau merupakan manajer proyek Sustainable Energy Transition di Indonesia. Mereka akan berbagi wawasan seputar upaya mewujudkan kota minim emisi. Halo Mas Malindo dan Mbak Mia, apa kabar? Baik. Selamat sore. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Mas dan Mbak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio ISR. Jadi langsung aja nih aku mau nanya dulu yang pertama ke Mas Malindo nih Mas ya. Apa sih sebenarnya definisi dan kriteria kota rendah emisi, kota net zero emission, dan kota emisi nol bersih? Soalnya ketiganya itu kan kalimatnya kayak mirip ya Mas ya. Tapi boleh di-elaborate Mas definisi dan kriterianya seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya di podcast ini. Tentu ada perbedaan ya, kota rendah emisi, kota nol emisi atau net zero emission. Kita mulai dari yang sederhana dulu deh. Kota rendah emisi itu gampangnya tentunya emisi dari aktivitas-aktivitas di kota itu rendah gitu. Kecil, misalnya kita menggunakan sistem transportasi yang efisien, transportasi publik, lalu bangunan gedung yang juga rendah emisi. Tapi kota emisi nol bersih itu berbeda dari kota rendah emisi. Ya mungkin mirip-mirip tapi ada lebihnya nih kota yang beremisi nol bersih, net. Jadi kota ini menghasilkan emisi tapi juga bisa meniadakan emisi itu dengan penyerapan. Jadi netnya nol. Itu bisa tercapai bukan cuma dari efisiensi energi yang tadi saya bilang untuk kota rendah emisi, tapi juga dari interaksi kota itu dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya rantai pasoknya dan lain-lain. Itu diperhitungkan juga. Jadi karakteristiknya apa ya? Karakteristiknya tentu kita harus mengurangi emisi dari yang paling besar nih ya, sektor bangunan dan transportasi di kota. Itu yang paling utama. Terus tentunya menggunakan energi terbarukan. Itu nggak bisa ditawar lagi kalau mau signifikan pengurangannya.
Lalu efisiensi energi tentunya diperlukan, dan terakhir adalah gimana kamu punya mekanisme penyerapan karbon. Kira-kira gitu. Saya perlu tambahkan sedikit lagi, yang paling penting untuk mengurangi emisi adalah efisiensi energi. Itu yang pertama, paling mudah dicapai. Lalu untuk menurunkannya lebih drastis, ya kita menggunakan energi terbarukan. Gitu aja. Ya. Oke. Nah, Mas Malindo ini kan sebagai manajer proyek SETI ya. Nah, di ISR sendiri itu melalui SETI tujuannya itu mendorong ke kota rendah emisi atau kota emisi nol bersih. Baik. SETI tentunya net zero emission ya, kita ambisius. Net zero emission. Tapi ya tentunya itu kan dicapai dari kerjasama berbagai pihak gitu ya. Kita tentu mau mencapai goal itu. Limitnya di situ gitu. Oke. Lalu langkah apa yang diambil SETI untuk mendorong hal tersebut gitu, untuk mencapai goal itu? Boleh nggak cerita sedikit tentang SETI? Boleh. SETI itu Sustainable Energy Transition in Indonesia. Jadi ini proyek kerjasama antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia. Ada 4 organisasi yang menjalankan aktivitas kegiatan-kegiatan SETI, yaitu GIZ, Yayasan Cerah, WRI, dan IESR, tempat di mana saya bekerja. Jadi 4 organisasi ini yang menjalankan kegiatan sehari-hari SETI. Apa sih yang SETI lakukan? SETI tuh pengen dekarbonisasi nih. Dekarbonisasi melalui efisiensi energi dan penerapan energi terbarukan di 2 sektor, industri dan lingkungan binaan atau bahasa Inggrisnya built environment gitu. Koneksinya apa nih tadi ke kota yang dibilang oleh Kak Noni ya. Jadi di lingkungan binaan itu SETI ingin membentuk namanya Built Environment Energy Lab yang fokusnya adalah pengurangan emisi di sektor bangunan melalui transisi energi. Kota kan banyak ya bangunan, padat bangunan. Itu kaitannya antara apa yang kita kerjakan dengan kota net zero emission. Gitu. Oke. Tadi pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang dilakukan SETI ya? Betul. Oke. Setelah agak panjang latar belakang SETI, kita jawab ini. Banyak ya. Jadi kita lihatnya khususnya di bangunan, di kota banyak bangunan, gimana cara kita mengurangi emisi dari bangunan tersebut. Jadi karena SETI ini merupakan kerjasama ya antara pemerintah gitu. Pemerintah Indonesia tuh mempunyai kebijakan yang terbaru nih, yaitu manajemen energi di sektor bangunan gedung. Untuk beberapa bangunan gedung yang mengkonsumsi energi sebesar 500 ton oil equivalent, itu wajib melakukan manajemen energi. Nah, SETI mendukung kegiatan itu dengan cara meningkatkan kapasitas orang-orang di perkotaan ya, pemerintah kota, dan pemangku kepentingan terkait untuk memahami apa itu manajemen energi. Lalu kita juga melatih manajer energi sebagai verifikator tadi untuk ya memeriksa bangunan-bangunan itu. Dengan menambah manajer energi, tentu biaya yang dikeluarkan untuk jasa mereka bisa menurun dan lebih banyak lagi bangunan yang akan menerapkan manajemen energi. Singkatnya gitu. Kita bisa lebih dalam lagi tapi mungkin nanti. Makasih Mas Malindo. Kalau tadi udah ngomongin tentang definisi dari kota yang minim emisi, selanjutnya ini kita mau ke Mbak Mia nih Mbak. Kira-kira rancangan tata ruang kota dan infrastruktur seperti apa yang bisa mendorong perilaku rendah emisi dari masyarakat kota itu Mbak? Terima kasih Mbak Noni. Mungkin aku cerita sedikit dulu ya sebagai intro supaya teman-teman tahu sebenarnya porsi terbesar dari produksi emisi terutama di Indonesia ya, itu adalah ada 2, yaitu dia pemakaian lahan, yang kedua adalah dia energi. Nah, sumbangan porsi terbesar ini dari pemakaian lahan dan energi itu mencapai 90%.
90%. Jadi pemakaian lahan tuh maksudnya apa? Urban sprawl. Jadi karena urbanisasi terus kemudian urban sprawl. Nah, salah satu dampaknya kalau kita lihat itu tadi Mas Malindo udah cerita kan, tapi salah satu yang terdampak adalah soal polusi udara aja yang kita tahu. Polusi udara tuh kayak gimana sih? Dia tuh nggak cuma merugikan secara lingkungan, tetapi juga secara kesehatan. Mulai dari infeksi paru-paru, kemudian juga kanker, sampai penyakit jantung dan sebagainya. Kalau berdasarkan catatan saya nih ya, saya ambil yang ada itu adalah di tahun 2020 gitu. Saya belum dapat yang terbaru lagi di 2023. Biasanya kan kita ada di 2024, datanya di 2023. Polusi udaranya itu yang menyebabkan kematian sekitar 13.000 penduduk Jakarta. Dan itu kerugiannya berapa sih? Itu kerugiannya sekitar 52 triliun rupiah. Itu sangat besar. Itu satu. Dan sebenarnya 52 triliun itu setara dengan PDB Jakarta berapa? Ternyata setara dengan 8,2%. Jadi hampir 10% PDB Jakarta itu kerugiannya 52 triliun, dan itu karena dikonvert dari kematian 13.000 penduduk Jakarta akibat polusi udara saja. Maksudnya akibat dari tadi ya, rentetan jenis-jenis penyakitnya. Nah, kalau rancangannya seperti apa? Yang paling sekarang sering di share, disosialisasikan oleh pemerintah DKI adalah soal TOD, Transit Oriented Development. Jadi kalau misalnya Transit Oriented Development itu sebenarnya keyword-nya cuma gampang. Dia adalah compact desainnya, terus kemudian mixed use gitu ya, development. Mixed use development di situ harus ada campuran hunian, campuran kantor, campuran komersil, kemudian fasum fasos gitu, sehingga itu menjadi livable city. Terus antar dari hunian ke fasilitas-fasilitas itu diutamakan dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki maupun sepeda dan sebagainya, dan itu terkoneksi ya. Jadi tidak seperti jalur pejalan kaki kita yang sekarang. Terus rancangan yang lain apa? Misalnya pembangunan infrastruktur. Sekarang kan sudah saya rasa DKI termasuk kota yang paling terintegrasi untuk infrastrukturnya ya, infrastruktur transportasi publik. Nah, misalnya kan kita ada nih semua transportasi umum tuh sifatnya memang massal, tapi dia juga kita punya kereta komuter, punya KRL, disebut KRL, terus MRT, LRT dan sebagainya, termasuk TJ ya, Jaklingko maupun juga Transjakarta yang ke peri-urban Jakarta kan. Nah, itu harusnya benar-benar terintegrasi. Jadi antara satu moda ke moda lain tuh kita gampang. Nah, yang ketiga, tadi saya bahas soal jalur sepeda gitu, dan itu harus benar-benar disediakan. Tidak hanya sebagai hiasan aja dicat warna hijau, tapi akhirnya kita ketakutan juga gitu pengguna sepeda untuk bersepeda di jalur situ karena nggak aman sama sekali gitu. Yang terakhir adalah, bukan yang terakhir tapi yang dua terakhir, yaitu pembatasan ruang parkir kendaraan pribadi. Sama tidak lagi ada capital injection untuk membangun jalan raya maupun jalan tol. Jadi di sini saya agak bingung, Pemda DKI sebenarnya maunya apa. Di sisi yang lain gitu ya, maunya adalah pembangunan transportasi publik, tapi di sisi lain masih terus dibikin jalan tol gitu kan. Nah, terus yang itu tuh benar-benar harus jangan ada konflik kayak gini gitu. Itu harus dipertanyakan tuh sebenarnya prioritasnya mau yang mana gitu kan. Nah, yang terakhir adalah pengurangan jumlah sampah. Ini kayak kita masih darurat sampah, dan darurat sampah itu nggak hanya di Jakarta gitu, bahkan ada di Bandung, di Jogja, di Surabaya, itu udah darurat sampah ya, kota-kota besar di di Indonesia. Sebenarnya pengurangan jumlah sampah itu tuh harus ada sistem dan mekanisme yang sudah mumpuni gitu ya. Jadi nggak cuma dikumpulin dibuang ke Bantar Gebang gitu. Harusnya itu ada pengelolaan sampah dan sudah dimulai pemilahannya dari rumah gitu, mana yang harusnya memang plastik dan sebagainya gitu. Sehingga mungkin orang akan bosan ya, ada recycle, reuse, reduce gitu ya, dan semua udah tahu, tapi sebenarnya kan itu nggak pernah dilakukan gitu sama kita gitu. Kalaupun kita lakukan, mereka juga nggak tahu sebenarnya fungsinya untuk apa gitu. Mungkin hanya
orang tua aja yang tahu, oh saya tahu gimana caranya bikin kompos, caranya ini. Tapi sekarang ada lagi tuh yang lagi tren, yaitu adalah circular economy. Sebenarnya jadi ada manfaat nih dari sampah, adalah circular economy. Apa itu circular economy? Yaitu ekonomi circular yang memang fokusnya untuk ekonomi berkelanjutan. Dia menggunakan sampah-sampah, terus kemudian di sampah itu dijadikan upcycle product. Upcycle product itu contoh, dia sampah nih, nggak ada artinya, tapi karena jadi bukan di recycle ya, tapi di upcycle, jadi value-nya lebih mahal. Bisa dijual. Bisa dijual gitu. Jadi kayak aku ngasih contoh aja ya, misalnya sengaja nih aku bawa ini, contohnya nih tas ini gitu. Kalau dilihat kan sebenarnya ini cuma tas biasa gitu ya, ini kayak yang udah dijual ada di supermarket dan gitu. Ini dia sebenarnya plastiknya dari makanan kucing. Begitu banyak gitu. Jadi kalau pencinta kucing kan bingung tuh, itu makanannya mau diapain ya plastiknya gitu. Ternyata bisa kok itu di upcycle dan harganya bisa lebih mahal gitu daripada dibuang atau dijual gitu aja dibersihin, tapi itu bisa lebih mahal gitu. Jadi kadang-kadang tuh antara tata ruang kota dan sebagainya terus dikaitkan sama ekonomi kota ya, urban economic dan sebagainya, terus ujung-ujungnya saya sedikit menjelaskan ke rumah tangga gitu, karena kadang-kadang sebenarnya yang harus kita mulai kan dari rumah. Ya kurang lebih sih gitu. Oke, kalau gitu apa tantangannya Mbak? Tantangan utama untuk merancang kota yang minim emisi? Ini banyak banget ya. Oke, jadi kan tadi aku mulai dari TOD dulu ya, karena kan pemerintah Jakarta tuh sedang bahas ini. TOD itu sebenarnya diinisiasi tahun 2012, sampai sekarang belum ada TOD di Jakarta. Setelah 12 tahun, ini jadi catatan nih, kenapa 12 tahun belum ada gitu kan. Nah kalau misalnya kita lihat lagi, apa sih sebenarnya TOD itu gitu kan, tadi kan saya udah bilang ya, dia serba mix gitu ya fungsinya. Tapi sayangnya banyak pemahaman mix itu cuma fungsi, mix itu dalam bentuk mixed use development, dan itu dia secara vertikal maupun sedikit horizontal gitu, tapi diprioritaskan dia vertikal. Tapi ada yang lupa nih, kepadatan yang tinggi itu harus multi family homes, artinya harus ada beberapa variasi bentuk perumahan itu sendiri. Jadi yang disebut mixed use development atau TOD situ, TOD kan berbasis rel ya, berbasis orientasi gitu. Nah orientasinya transportasi. Mixed use development-nya itu harusnya ada, tidak hanya campuran fungsi, tidak hanya campuran dari bentuknya sendiri gitu secara fisik, tapi harusnya ada campuran-campuran dari ekonomi. Oke. Campuran ekonomi itu gimana? Yaitu jenis pekerjaannya. Itu satu, itu harus tersedia di kawasan TOD. Yang kedua, seharusnya juga ada kelas ekonominya. Jadi ketersediaan semuanya ya, hunian, tempat kerja dan sebagainya, itu tidak hanya untuk kelas menengah saja atau kelas atau upper class saja, itu harusnya berbaur dengan kelas ekonomi rendah. Makanya tujuan utamanya TOD itu cuma 3 sebenarnya. Kalau kita kan sustainable development tuh ada aspek ekonomi, aspek lingkungan gitu ya, terus aspek sosial. Jadi kalau di TOD juga gitu, karena ujung-ujungnya sustainable development kan. Jadi ada ekonominya itu adalah economic efisiensi, efisiensi ekonomi, instead of bukan lagi economic growth. Karena kalau udah ekonominya efisien, lalu kita bisa mengejar growth-nya. Itu poin penting gitu. Terus kalau dilihat dari lingkungan, otomatis itu lingkungannya akan bagus lebih gitu, baik, lebih baik, karena dia punya sisa area yang buat hijau dan sebagainya. Terus yang ketiga, dan ini kan less emisi juga karena nggak pakai kendaraan pribadi gitu, semuanya pakai transportasi publik. Yang ketiga adalah social justice. Jadi tujuannya adalah equitable TOD, yaitu TOD yang inklusif, berkeadilan, di mana penerima manfaatnya itu harus campuran dari berbagai kelas ekonomi gitu. Bahkan diprioritaskan untuk kelas ekonomi ke bawah. Seperti itu. Dan kalau disanggah, masa sih gitu ya, itu banyak kok contoh-contohnya gitu. Mungkin kalau di
Australia atau di Eropa nggak terlalu ada gap ya, rata-rata sama lah. Tapi kalau kita lihat di Amerika jelas kok dia selalu menyediakan sekian persen, 20 hingga 30% untuk kelas ekonomi bawah. Terus yang lainnya baru lebih besar di ekonomi kelas menengah, baru nanti sedikit untuk kelas ekonomi atas. Itu yang tantangan-tantangan itu sebenarnya kan masalahnya political will ya dari pemerintah daerah ya. Mau nggak gitu, punya komitmen nggak gitu. Kalau bener-bener jalanin nggak TOD, konsep TOD. Takutnya kalau itu nggak dijalanin, kita tuh sebenarnya hanya mengulang kesalahan dari apa yang telah dilakukan atau dialami oleh oleh Amerika gitu. Banyak banget kota-kota Amerika itu dia mengalami kesalahan ini gitu. Cuma sayangnya kan kalau di Amerika, oke, kita review, habis review terus memperbaiki. Jadi ada eksperimen gitu. Pertanyaannya, orang-orang di negara kita, terutama pemerintah, mau nggak mereview, mau nggak bereksperimen, kemudian memperbaiki lagi kebijakannya khusus untuk itu. Betul. Kadang-kadang kan yang kita udah investasi terlalu banyak, ngapain kita review lagi gitu kan? Karena itu kan kawasan TOD udah investasinya besar gitu ya. Nah, yang paling sedih karena tadi ada social justice tadi, itu kadang hilangnya hunian terjangkau, terus digusur gitu. Kalau misalnya memang dia misalnya di deket urban kampung gitu, kampung kota. Abis itu juga misalnya mereka bilang lahannya mahal, TOD itu. Nah, lahannya mahal itu ternyata nggak cuma jadi gimana cara dapat lahannya? Harusnya kalau lahan yang mahal itu gimana kita dapat profit? Kalau nggak hanya kasih ke kelas menengah ke atas untuk huniannya, nggak begitu caranya. Karena sebenarnya ketika di TOD itu sisi-sisi yang ada sisi yang tidak nyaman, yaitu sisi yang dekat dengan rel. Dia bergetar, terasa, dia berisik, dia langsung aksesnya ke publik dan sebagainya. Nah, harusnya inilah yang dijual murah. Jadi nggak semua harganya itu harus prime price gitu loh, prime value gitu. Nah, itu harus harus direview ulang. Iya, harus direview ulang gitu, harus diingat gitu. Ini kalau mau jual di sisi ini cuma ada hanya untuk kelas ekonomi rendah loh kalau untuk sisi ini. Tapi sisi lain kita bisa privilege, dia di atas, dia view-nya bagus, dia jauh dari kebisingan tuh mungkin bisa dikasih ke kelas yang upper class gitu. Satu lagi yang terakhir saya tahu adalah TOD itu akan salah satunya ada di Blok M. Jadi ada 13 TOD besar gitu di Jakarta. Salah satunya di Blok M. Yang saya sedih adalah karena masalah lahan ini katanya di tengah kota yang mahal dan sebagainya dan tidak ada ketersediaan lahannya juga. Penggusuran itu tidak hanya di urban kampung, menggusur urban kampung, tapi juga menggusur existing fasilitas umum dan sosial yang existing gitu, kayak sekolah misalnya. Salah satu developernya adalah Pakuan gitu ya. Terus dia berencana menggusur SMA 70, SMA 6 gitu, Gor Bulungan gitu. Kalau pertanyaannya itu digusur, TOD-nya di mana gitu, hanya karena mau dapetin lahan. Padahal untuk lahan kita bisa melakukan inventaris begitu banyak aset-aset kementerian gitu, entah itu kementerian Keuangan, Seknek, Pemda gitu. Jadi dibuka aja kalau itu memang untuk kepentingan umum gitu, lahan tersebut gitu. Atau misalnya memang sifatnya dia jadinya karena HGB ya, bisa digunakan ini tetap lahan Pemda, tetap lahan aset negara atau kementerian tertentu, dibikin itu sebagai HGB atau hak guna bangunan. Jadi nanti akan ada renew segala macam, kita harus pindah dulu, terus itu nanti di-upgrade setelah 80 tahun atau mungkin kayak di Singapura 99 tahun gitu. Setelah kita keluar kita bisa lagi masuk gitu ya, tapi harganya udah tinggi jadi kita bisa top up lagi gitu. Itu bisa gitu skema-skema itu gitu. Jadi jangan mencari hal yang mudah, karena menuju kota yang rendah emisi apalagi zero emisi itu
usahanya sebenarnya sulit, effortnya tinggi. Itu yang harus diingat ya, dan terutama political will sih dari pemerintah daerah dan pemerintah nasional ya. Dan diharapkan keterlibatan semua pihak. Kadang-kadang pemerintah ini lupa untuk melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat. Jadi dianggap masyarakat, oke, terima ya, udah terima jadi ya, ini regulasi saya gitu. Bahkan kadang-kadang lupa melibatkan pihak swasta untuk berdiskusi, karena pihak swasta itu mungkin salah satu yang paling terdampak gitu. Itu sih salah satu tantangan, begitu banyak tantangannya nih, kita mau milih yang mana nih. Kalau pemerintah kan kadang bikinnya yang gampang, cari lahan, dapat profit gitu ya. Kasian juga itu kalau sekolah mau digusur pindah kemana. Nanti dibuat satu kawasan, terus kawasannya eksklusif, mahal, ya makin terdampak lagi. Makin terdampak lagi kan. Oke, kalau itu tadi tantangan, sekarang saya mau balik lagi nih ke Mas Malindo ya. Untuk menanggulangi atau sebagai upaya minimalisir gitu tantangan ini, ada nggak strategi jangka panjang, jangka pendek, atau strategi menengah yang diterapkan oleh kota-kota dengan komitmen serupa, Mas? Ini komitmennya berarti net zero emission ya, saya rasa ya artinya komitmennya. Iya, komitmen kota yang ingin mengurangi emisi. Oke. Jadi kita tahu kota-kota itu berbeda ya. Beda topografinya, kondisi ekonominya, beragam. Tapi ada nih istilahnya, saya bilang dulu template-nya dulu lah, umumnya. Jadi untuk jangka pendek itu kita tahu semuanya, transportasi kalau bisa, transportasi publik ke arah sana. Lalu kita tahu semua bangunan itu emisinya besar. Apalagi seperti di Indonesia yang listriknya itu diproduksi menggunakan PLTU, itu tentunya besar emisinya. Jadi gimana kita mengefisienkan bangunan kita. Lalu kesadaran publik itu penting. Itu jangka pendek. Menengahnya kita udah coba nih untuk mengembangkan energi terbarukan, tapi skalanya agak besar gitu. Bisa juga residensial dengan, kita bilangnya kalau bahasa Inggris DER ya, Distributed Energy Resources gitu, di perumahan, di PLTS atap gitu. Bisa juga utility scale. Lalu elektrifikasi transportasi umum ini penting juga gitu. Sembari juga kita fasilitas-fasilitas produksi listrik itu diganti, bertransisi dari PLTU ke sumber-sumber energi terbarukan. Lalu efisiensi energi pada infrastruktur kita, seperti tadi kita bilang juga bangunan, infrastruktur yang besar-besar itu juga untuk menengah mungkin mulai ke bangunan-bangunan yang agak sedikit lebih besar dan lain-lain gitu. Lalu jangka panjangnya apa nih? Jangka panjangnya seperti yang saya setuju yang kami ya bilang, tentunya semuanya mengarah ke TOD ya, gitu. Jadi kita harus mendesain ke arah TOD itu. Lalu jangka panjangnya lagi, ya tentu kamu harus menerapkan standar di bangunan gitu. Ya bangunannya harus net zero gitu, karena kota kan dari bangunan ya. Bangunannya harus net zero, bikin standar, lakukan dan pastikan standar itu tercapai gitu. Lalu nggak lupa lagi untuk jangka panjang, ini penting banget infrastruktur penyerapan karbon. Itu banyak ya cara menyerap karbon di kota-kota gitu. Bisa jadi di lingkungan sekitarnya ada lahan terbuka hijau atau hal-hal lainnya gitu. Saya mau kasih contoh nih yang spesifik, singkat aja. Di beberapa kota lah, kita mulai dari kota-kota yang mungkin mirip sama Indonesia iklimnya gitu ya, dan kepulauan, misalnya Filipina gitu. Ada 2 kota di Filipina yang menarik perhatian saya, misalnya Quezon City gitu. Quezon City ini dia bahkan bikin program free public transport forever gitu. Wow, mau juga dong. Menarik, iya. Lalu ada di Polok City, dia
ya memang kelihatannya sederhana ya, tapi dia mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh sehingga penerangan jalan umumnya itu pakai panel surya itu udah 3/4, hampir mencapai 3/4 dari kotanya, itu targetnya mereka gitu. Itu signifikan banget gitu. Karena kamu nggak lagi menggunakan listrik itu. Kota yang dekat dari kita lainnya ya, iklimnya, Singapura misalnya, dia island state ya, memang negara tapi kota juga kan gitu. Gampangnya gini deh, Singapura tuh menerapkan pajak karbon progresif. Itu kita tahu semua, dia punya itu. Lalu ada lagi yang menarik nih, pajak kemacetan namanya. Itu menarik juga, biar menghindari orang tuh bawa mobil ke CBD-nya dia. Jadi orang-orang bisa parkir di luar-luarnya, lalu naik transportasi publik ke CBD-nya dia. Lalu, gimana dengan kota di Indonesia sendiri? Saya rasa di Jakarta ya, itu kota yang paling, seperti yang Kak Mia bilang tadi, setuju, paling terintegrasi public transportasi umumnya gitu. Jadi ya kita tentu ingin meningkatkan itu. MRT tahap selanjutnya sedang dibangun. Juga bangunan-bangunan gedung hijau meskipun baru beberapa minor di Indonesia, tapi harapannya semakin bertambah banyak ke depannya, khususnya dengan regulasi dari pemerintah PP 33 nomor tahun 2023. Oke. Kalau dari yang disebutkan tadi itu banyaknya memang kita harus kerjasama sama pemerintah ya, karena apa yang berhasil dilakukan di negara-negara sana sepertinya pemerintahnya sangat konsisten gitu dan sangat fokus agar negaranya bisa lebih baik lagi untuk mengurangi emisi gitu. Yeah. Nah, kalau dari segi kebijakan pemerintah Indonesia sendiri nih Mas, apa aja yang perlu dioptimalkan kira-kira? Terutama dalam hal kolaborasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Jadi kita tahu semuanya kewenangan energi nih ya, itu udah diambil alih sama pemerintah pusat. Pemerintah daerah, Pemkot itu istilahnya ya ada kewenangan tapi terbatas gitu. Kita pahami itu. Saya juga ingin menyampaikan kalau pemerintah itu sudah merancang berbagai kebijakan untuk mengarah ke pengurangan emisi atau bahkan net zero emission itu. Contohnya apa? Manajemen energi deh di bangunan gedung dan transportasi. Itu baru tuh ada peraturan pemerintahnya tahun 2023. Itu istilahnya dengan peraturan itu lebih banyak lagi nih bangunan gedung yang harus melakukan manajemen energi. Itu artinya manajemen energi, artinya efisiensi energi, dan selanjutnya tentu mengurangi emisi ya gitu. Dan transportasi juga termasuk dalam sektor yang harus melakukan manajemen energi itu. Saya nggak akan masuk ke teknisnya karena ada angka-angkanya, tapi ini ilustrasinya adalah, tapi ini konsepnya begitu. Lalu ada nih peraturan terbaru tentang PLTS atap gitu. Ya memang kita tahu ini misalnya meniadakan ekspor impor dan lain-lain. Lalu membuat kuota gitu. Tapi sekali lagi itu harus dipahami sebagai langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum lah, regulasi. Meskipun mungkin kurang begitu ambisius ya kita lihat. Lalu ada lagi insentif fiskal nih untuk manajemen energi. Itu lagi dirancang oleh Kementerian Keuangan. Itu yang saya pahami. Lalu insentif non fiskalnya sendiri itu ada juga di kebijakan pemerintah. Misalnya rancangan peraturan Menteri SDM yang belum ditandatangan. Ini baru diproses ya. Itu tentang manajemen energi, insentif yang non fiskal gitu. Nah, kita tahu nih banyak udah dibikin sama pemerintah kebijakan dan lain-lain. Tapi apa sih yang mesti dioptimalkan gitu ya? Kebijakan udah ada nih. Pasti kita tergelitik nih, kenapa ini nggak jalan? Padahal kebijakannya mungkin bagus ya udah. Kalau menurut saya, penegakan aturan itu kuncinya sebetulnya. Jadi kamu bikin kebijakan, tapi kamu nggak menegakkan itu, ya orang nggak akan ikutin gitu, karena
gimana ya, memang udah ada insentif dan disinsentifnya, tapi kalau nggak ada polisinya yang menegakkan itu, nggak akan juga ditegakkan sama orang-orang lain gitu. Kita kan makhluk ekonomi ya, gitu. Jadi begitulah kira-kira. Oke, kalau dari Mbak Mia sendiri, apa ada kebijakan yang efektif yang dapat pemerintah lakukan untuk mendorong masyarakat yang berkebiasaan rendah emisi gitu? Oke. Kalau dilihat dari kota-kota yang sudah mungkin berhasil melakukan pengurangan emisi ini gitu, Mbak. Kalau aku lihat sebenarnya balik lagi ya pemerintah. Karena kan kalau untuk pembangunan itu ranahnya pemerintah daerah ya kalau di Indonesia ya. Karena ada pembagian kewenangan. Mungkin kewenangan ya. Ya. Nah, harusnya misalnya kita ambil contoh DKI Jakarta. Nah, itu harusnya memang komitmen aja gitu. Jadwalnya atau timelinenya itu TOD kapan harus itu dikerjakan. Karena itu udah diinisiasi dari 2012 dan ini udah 12 tahun belum ada, cuma ada rencana-rencana dan wacana aja. Ya, seperti itu kan. Kemudian yang TOD tadi tuh dengan harapan gini, nggak ada negara yang langsung berhasil bikin TOD. Kalau saya selalu ngambilnya, coba lihat ke Amerika gitu, karena dia ada gap yang jauh antara misalnya orang miskin sama kelas menengah gitu, bahkan banyak gelandangan gitu, lebih banyak daripada di Indonesia gelandangan itu. Nah, itu yang saya sebut tadi equitable TOD itu selain didorong TOD-nya, terus menggunakan konsep yang equitable TOD yang salah satunya 3 itu, dan sosialnya itu adalah social justice atau spatial justice. Jadi social justice yang di-convert ke spatial justice. Nah, itu perlu ada recontextualizing policy, kebijakan. Misalnya diidentifikasi nih kelemahan-kelemahan yang udah dilakukan, kita evaluasi gitu, kita monitoring, kita evaluasi, itu harus berani. Misalnya dilakukan tiap tahun oleh pemerintah daerahnya. Setelah itu kemudian terus move on gitu, mereka mau terus memperbaiki. Jadi itu selalu bereksperimen. Nggak ada di kota misalnya, terutama di Amerika ya, nggak ada tiba-tiba langsung jadi, langsung bagus. Betul. Gitu. Banyak yang gagal seperti itu. Kemudian yang kedua, recontextualizing policy ini juga mengidentifikasi hubungan antar aktor yang lemah. Biasanya kita kan sudah lintas sektor, ada ego sektor. Itu kan belum tentu mereka saling support kan. Karena ini sektor saya nih, udah ego sektornya keluar nih, kayak gitu kan. Nah, itu harusnya berani mengidentifikasi hubungan antar aktor yang lemah itu dan berani mau komitmen semuanya dan memperbaiki bareng. Nggak seretnya di mana dan harusnya seperti apa, cari jalan tengahnya. Nah, yang ketiga harus melibatkan partisipasi publik ya, karena semakin kesini saya bahkan mendengar katanya RT RW yang berikutnya itu sudah jadi draftnya. Dan saya tidak pernah tahu ada public hearing gitu ya. Tahu-tahu mau RW rencana tata ruang wilayah. Harusnya kan 2030, tapi akan ada yang baru dan itu sudah jadi draftnya. Dan tinggal akan disosialisasikan. Jadi saya sendiri, wah kapan ya public hearingnya ya, kita mendengar gitu masyarakat gitu. Itu nggak pernah tahu saya. Dan saya bertanya ke teman-teman saya juga nggak pernah ada yang diundang untuk ke situ gitu. Itu untuk TOD dulu. Kemudian biasanya ada penerapan kawasan rendah emisi tuh ya, kayak di Singapura ya, di berbagai titik misalnya. Jadi di tengah kota, tapi di berbagai titik dia melalui skema pembatasan akses kendaraan yang bermotor yang tidak memenuhi persyaratan, misalnya terkait misalnya masih pakai bahan bakar fosil hanya boleh di sini dan sebagainya. Nah, penerapan KRE ini atau kawasan rendah emisi ini tujuannya sebenarnya kualitas udara di area yang polusinya sudah tinggi itu bisa turun perlahan-lahan, seperti itu. Terus berbarengan dengan penerapan kawasan rendah emisi ini ada juga yang disebut dengan conjunction charging tadi, yaitu yang sistemnya pembayaran kepada pengguna kendaraan bermotor saat melintasi area tertentu gitu. Jadi dia maksudnya untuk mengurangi kemacetan gitu. Mirip seperti yang Singapura tadi, tarif kemacetan itu gitu. Jadi waduh,
kena beban lagi nih kita mau nggak mau karena mereka kena beban. Jadi mereka akhirnya ya udah deh saya lebih baik pakai transportasi umum. publik. Kayak gitu. Yang berikutnya adalah penghijauan nih. Nah, penghijauan itu sebenarnya sebagai prioritas ya kalau kita lihat balik lagi yang negara terdekat itu sebenarnya Singapura yang bisa kita kasih contoh ya, jadi contoh ya. Tapi saya ingat ketika 2010 itu sudah diketok palu untuk RT RW, rencana tata ruang wilayah Jakarta. 2030 saya ingat di situ pemerintah Jakarta berambisi memiliki RTH 30% di 20 tahun mendatang. Dari 2010 sebagai titik awalnya dan 2030 di titik akhir, ya kan? Nah, di 2010 itu saya mencatat, saya ingat sekali catatan saya adalah mereka itu punya target itu sekitar 12,9 atau 13,9 di tahun 2010 itu. Tapi sayangnya kita hanya bisa mampu merealisasi hingga 9,8 seperti itu. Ya 9,8. Nah terus bagaimana nih dengan 9 kan 9,8 berarti kurang lebih 10 ya. Iya. Kalau di 2010 itu 20 tahun lagi harusnya bisa dong, optimis dong 30% gitu. Harusnya gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Ternyata itu kita punya jadi 13,9 targetnya di 2010 itu, tapi realisasinya 9,8. Tapi sekarang tuh di tahun 2023 kemarin realitanya RTH kita kan harusnya mungkin 20 sekian gitu. Ternyata hanya 5,2. Jadi bukan menambah tapi turun ya. Nah ini gimana ini komitmen pemerintah Jakartanya gitu. Lagi. Apalagi sangat berambisi pengen jadi Jakarta Global City gitu. Hal yang sepele aja nggak bisa konsisten. Itu yang kita harus, karena kan nggak bisa ya pemerintah nasional, pemerintah pusat misalnya memang punya kebijakan energi dan itu dilihat dari efisiensi energi dan itu ke bangunan, gedung dan sebagainya gitu, kendaraan bermotor itu nggak cukup. Bagaimanapun yang mengatur di lokasi masing-masing adalah pemerintah daerah. Nah ini yang harus didorong, pemerintah daerahnya itu seperti apa, mau nggak mau terkait dengan perencanaan dan perancangan dari kotanya itu sendiri gitu, komitmennya gimana. Berarti kolaborasinya di situ gitu. Jadi ada kewenangan sendiri nih, kita ngerjain ini nih pemerintah daerah, pemerintah pusat seperti ini gitu. Dan itu balik lagi memang kalau yang TOD itu harusnya kayak misalnya ini ada kawasan TOD. Di sekitarnya itu biasanya kawasan komersil. Nah di kawasan-kawasan komersil ini di plot-plot lahannya mereka bisa harusnya terbuka, menyediakan lahan parkir buat sepeda daripada buat mobil. Terus mereka memberikan juga RTH terbuka untuk umum, jadi istilahnya POPs gitu. POPs itu kayak private own, jadi kayak lahannya private tapi digunakan untuk fasilitas publik. Gitu. Di Singapura itu banyak banget, tapi kita nggak sadar itu sebenarnya POPs gitu kan. Di sekitar kawasan TOD ini yang isinya adalah lahan plot-plot lahan dari private yang menyediakan POPs ini harusnya dikasih insentif sama pemerintah daerah. Contohnya KLB, jadi dia boleh tuh nambah ketinggian gitu. Terus abis itu dia juga misalnya dapat insentif pengurangan pajak, itu yang paling penting tuh. Gitu, tapi tidak lagi misalnya dengan kayak gitu boleh dong ditambahin parkir mobil saya nambah, nggak bisa. Kalaupun mau ya hanya mobil listrik gitu loh, supaya jadi lebih ke energi yang bukan energi fosil gitu, tapi energi yang bersih, walaupun nggak bersih juga ya. Indonesia juga masih pakai ya kan sumber listriknya masih pakai batu bara gitu. Tapi setidaknya udah ada kesadaran untuk mengurangi pakai mobil listrik ya kayak gitu. Jadi harus pemerintah daerahnya harus ciamik pintar-pintar gitu ya. Dikasih insentif, dikasih apa. Jadi mereka juga sangat support, nggak cuma di kawasan utamanya TOD tapi di sekitarnya itu. Menurutku itu ya kalau untuk kewenangan pemerintah daerah sih. Dan memang kalau misalnya untuk efisiensi energi kan sebenarnya ada efisiensi energi itu
kita bisa pindah efisiensi energi kan macam-macam ya strateginya. Termasuk adalah penggunaan energi yang terbarukan. Bisa mulai dari mana sih gitu? Ya dipaksa aja dong mulai dari bangunan pemerintah. Dipaksa juga dong dari bangunan yang memang fasilitas umum dan fasilitas sosial gitu, sekolah-sekolah pemerintah gitu. Jadi semuanya tuh harus dipaksakan, mungkin mulainya dari pemerintah sebagai contoh kasus, baru setelah itu masuk ke misalnya perkantoran dan sebagainya gitu. Walaupun sebenarnya penyumbang yang spending energi terbesar sebenarnya hunian ya. Residensial, iya. Di Indonesia paling besar konsumsi energinya. Gitu. Tapi kita kayaknya nggak bisa tuh memaksa hunian berubah dulu. Jadi mulainya mungkin dari pemerintahnya, terus fasilitas umum yang fasilitas sosial karena dia memang di bawah pengaturan pemerintah. Terus baru masuk ke perkantoran dan sebagainya. Oke. Kalau gitu menurut Mbak, kira-kira Jakarta itu possible nggak untuk mewujudkan kota minim emisi ini? Possible nggak? Berapa lama lagi nih? Berapa tahun lagi kira-kira? Ini aku kok butuh perjuangan berat. Aku nggak pesimis ya, karena kalau pesimis itu nggak boleh. Iya. Gitu. dalam aspek apapun tuh nggak boleh pesimis. Tapi mungkin begitu banyak data yang sebenarnya aku cek lagi tadi pagi, kok berkurang ya, dari RTH aja berkurang. Terus soal sampah aja kita sudah darurat sampah, dan gak cuma Jakarta, tapi kota-kota besar. Lah ini udah darurat sampah semua gitu. Jadi kalau ditanya, aku agak skeptis, tapi nggak pesimis. Nah ini tergantung memang gimana sih komitmen pemerintahnya dulu, terus kemudian mau nggak sih pemerintahnya itu melibatkan semua pemangku kepentingan. Jadi dia swasta masyarakat juga gitu ya. Jadi kolaborasi. Iya, jadi dia harus kolaborasi, support karena ada kaitannya sama dana yang besar, investasi yang besar dan sebagainya. Dan terakhir adalah mitigasi. Jadi harus dimitigasi tuh, kayak misalnya tadi kita mempersiapkan kawasan rendah emisi, terus pembatasan kendaraan pribadi gitu ya. Tapi kan orang Indonesia pinternya bukan buat pinter beneran ya, pinternya buat yang aneh-aneh gitu. Tahu digantilah plat mobilnya, jadi saya bisa. Jadi kayak gitu-gitu tuh, atau apa gitu, ganjil genap. Nah, ganjil genap kan juga gitu ya. Iya. Nah, bahkan ada yang punya mobil 2. Nah, itu tuh udah beda lagi tuh, secara ekonomi dia mampu. Jadi kayaknya yang mitigasi itu harus dibayangkan gitu. Jadi kalau misalnya masyarakatnya udah pintar sejauh itu, pemerintahnya harus jauh lebih pintar untuk mitigasi gitu. Iya, harus lebih cermat. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Mia dan juga Mas Malindo. Kira-kira untuk sobat essentials di luar sana sebagai masyarakat kota, langkah kecil apa yang bisa dilakukan untuk mereka dalam mendukung terwujudnya kota emisi nol bersih? Mbak Mia? Duluan. Saya dulu. Oke. Tahu nggak kamu kalau AC yang kita pakai gitu ya, AC yang kita pakai itu bukan yang paling efisien yang ada gitu. Jadi Indonesia itu istilahnya menjadi pasar di mana elektronik, teknologi yang enggak efisien itu dipasarkan gitu. Jadi kamu mungkin kamu suatu saat nanti memiliki rumah hunian sendiri, kamu tahu, oke, kita harus beli yang bintangnya banyak gitu, efisiensi AC-nya tinggi, atau peralatan-peralatan lain yang sudah dilabeli hemat energi oleh Kementerian ESDM. Itu satu langkah sederhana yang kita bisa lakukan gitu. Jangan, ya memang kelihatan agak lebih mahal sedikit, tapi percaya penghematan energi dari penghematan biaya dari penghematan energi itu akan cukup signifikan gitu. Satu aja itu mungkin kamu bisa lakukan itu. Tentunya yang lain lebih banyak lagi ya, tapi mungkin kami bisa elaborasi lebih banyak lagi. Kalau aku seneng ini aja sih, mendorong teman-teman gitu untuk pakai public transportation ya, transportasi publik gitu.
Kalau nggak sekarang udah Jakarta ya, tapi mungkin Jakarta ya susah banget kalau misalnya kita bahkan ke Bali aja transportasi publik nggak ada kali, sedikit ya di Denpasar doang gitu kan. Jadi kalau teman-teman di Jakarta sebaiknya sih pakai transportasi publik. Kalau punya uang sedikit gitu ya, bisa punya sepeda lipat gitu. Jadi dari rumah ke public transportasi ke stasiunnya nggak perlu naik Gojek gitu. Karena Gojek tuh kan sebenarnya bukan transportasi publik ya. Kayak gitu. Karena kan dia sendiri kan. Dia nggak massal, dia sifatnya nggak massal. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang punya uang lebih, mungkin start dari pakai kendaraan listrik kan. Gitu. Kan sekarang udah banyak ya yang walaupun buatan Cina ya, tapi kendaraan listrik, walaupun memang saya masih menyayangkan karena sumber energi Indonesia masih fosil gitu. Tapi dari kitanya mulai dulu sih, kayak gitu. Harus mulai dulu dari diri kitanya sendiri. Betul. Oke, Mas Mildo ada yang mau ditambahkan? Terkait tadi kendaraan listrik, jadi gampangnya ya, ini kita bicara teknikal sedikit, kasih saya 1 menit mungkin. Mobil konvensional itu membakar bahan bakar untuk menjadikan dia bergerak gitu ya. Itu ada efisiensinya itu kalau kita teknik mesin gitu ya. Ada efisiensinya. Sedangkan kalau mobil listrik efisiensinya tuh deket 100% gitu. Jadi ya kalau kita menggunakan alat transportasi listrik ya lebih efisien. Dan yang perlu kita ubah ya sumber listriknya aja gitu. Jadi konversi dari bahan bakar ke gerakan itu hampir-hampir nggak ada loss-nya gitu istilahnya. Jadi 100% efisien ya? Hampir 100% mobil listrik gitu. Jadi ya berkuranglah tugas kita untuk membersihkan Indonesia ini ya gitu. Dengan mungkin fokus ke pembangkit listriknya, digeser, bertransisi pelan-pelan ke arah energi terbarukan gitu. Oke. Makasih Mas Malindo. Mbak Mia ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Enggak, udah. Nanti PR-nya banyak. Akhirnya jadi sebel. Apa sih efisiensi energi? Ya itu Sobat Esensial, tadi kita sudah bincang-bincang seru nih sama Mbak Mia dan juga Mas Malindo terkait mewujudkan mimpi kota minim emisi. Lagi-lagi kita harus memiliki kolaborasi yang baik antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga tentunya keterlibatan masyarakat perlu didorong lagi, masyarakat perlu dilibatkan lagi gitu dalam merancang kebijakan dan juga peraturan guna untuk mewujudkan kota minim emisi ini. Oke, kalau gitu terima kasih Sobat Esensial yang sudah bersama kami dalam Pojok Energi Wujudkan Mimpi Kota Minim Emisi. Selain Pojok Energi, IESR juga punya banyak obrolan seru dan event menarik lainnya tentang transisi energi di Indonesia. Jadi jangan lupa subscribe YouTube IESR Indonesia dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi dan selalu update dengan isu-isu terbaru tentang transisi energi dan perubahan iklim. Kalau gitu saya pamit undur diri, sampai berjumpa di kesempatan yang lainnya. Dan selamat sore.